Halo semuanya, perkenalkan saya Nikomala Juliana dengan NIM 22085610046 dari kelas A Program Studi Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis jurnal rekayasa perangkat lunak dengan tema pengembangan sistem dan juga metode prototipe. Adapun judul yang saya ambil dalam analisis jurnal ini, yaitu penerapan metode prototipe pada pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Baik, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua mengenai tinjauan pustaka, yang ketiga mengenai analisis jurnal, dan yang keempat mengenai penutup. Baik, kita langsung saja ke bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini terdapat beberapa subbab materi. Yang pertama mengenai latar belakang. Adapun latar belakang dari analisis jurnal kali ini adalah yang pertama, yaitu evolusi yang terus-menerus di ranah teknologi informasi, sehingga kebutuhan akan pengembangan sistem yang responsif dan juga adaptif menjadi semakin mendesak, khususnya dalam lingkup penelitian yang memfokuskan pada pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa, di mana mahasiswa sebagai pengguna utama memiliki harapan yang semakin berkembang dan juga beragam, sehingga memunculkan tantangan yang kompleks dalam pengembangan sistem. Selanjutnya ada juga metode konvensional dalam pengembangan sistem yang cenderung terbatas dalam menanggapi perubahan yang cepat serta fleksibilitasnya yang kurang. Oleh karena itu, latar belakang dari analisis jurnal ini mempertimbangkan relevansi dan peran penting metode prototipe dalam mengatasi ketidaktepatan. Di mana metode prototipe memiliki kelebihan karena memberikan solusi yang responsif dan juga memungkinkan adopsi siklus iterasi yang cepat, serta keterlibatan pengguna sejak tahap awal pengembangan. Di mana tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan metode prototipe dapat secara substansial meningkatkan kualitas sistem informasi tugas akhir mahasiswa, termasuk pada aspek efisiensi, kehandalan, dan juga adaptabilitasnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke subbab yang kedua mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada analisis jurnal kali ini, yang pertama mengenai bagaimana pengaruh penerapan metode prototipe pada pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa terhadap kecepatan dan juga ketepatan dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, apa saja kendala utama yang dihadapi dalam menerapkan metode prototipe dalam konteks pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Yang ketiga, sejauh mana keterlibatan pengguna pada tahap awal pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dari metode prototipe. Dan yang terakhir yaitu bagaimana perbandingan antara tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi tugas akhir mahasiswa yang dibangun dengan metode prototipe dibandingkan dengan pengembangan sistem menggunakan metode konvensional. Selanjutnya ada pun subbab materi yang ketiga yaitu mengenai tujuan. Nah, adapun tujuan dari analisis jurnal kali ini yaitu yang pertama mengenai evaluasi mengenai peran metode prototipe dalam pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Yang kedua, menganalisis dampaknya terhadap kecepatan pengembangan, keterlibatan pengguna, dan kualitas sistem yang dihasilkan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut pada penerapan metode prototipe. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi tantangan dan juga peluang dalam penggunaan metode prototipe untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pengguna dalam pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Baik, kita langsung lanjut ke bab yang kedua atau materi yang kedua mengenai tinjauan pustaka. Nah, adapun tinjauan pustaka memiliki beberapa subbab juga. Yang pertama mengenai sistem informasi. Nah, sistem informasi sendiri merupakan struktur yang terintegrasi yang menyediakan informasi yang bernilai bagi pengguna yang terdiri dari elemen seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, basis data, jaringan, dan juga prosedur operasional yang akan membentuk kerangka kerja melalui blok-blok bangunan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat. Selanjutnya ada juga tugas akhir yang merujuk pada karya tulis ilmiah mahasiswa yang menggambarkan hasil penelitian yang mendalam terhadap suatu bidang ilmu tertentu.
yang melibatkan serangkaian tahapan seperti pemilihan topik, penyusunan proposal, analisis, dan juga interpretasi hasil. Baik, adapun subbab selanjutnya yaitu mengenai pengembangan sistem. Pengembangan sistem sendiri merujuk pada proses perancangan, pembuatan, pengujian, serta implementasi sistem informasi yang mengatasi kebutuhan atau masalah dalam suatu lingkungan yang melibatkan disiplin ilmu seperti rekayasa perangkat lunak, manajemen proyek, dan interaksi manusia komputer. Nah, proses terus-menerus ini akan seiring dengan perubahan teknologi dan kebutuhan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan keahlian untuk menciptakan sistem yang efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada pun yang terakhir mengenai subbab yang terakhir yaitu prototype yang merupakan teknik pengembangan perangkat lunak yang menghasilkan model operasional sistem awal yang bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antara pengembang dan pengguna dalam proses pengembangan sistem informasi, di mana prototipe ini disesuaikan dengan perencanaan dan analisis yang sering dilakukan secara stimulan dengan uji sistem. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi yang ketiga, yaitu analisis jurnal. Pada analisis jurnal ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama mengenai rincian jurnal. Adapun rincian jurnal yang dianalisis yaitu yang pertama berjudul penerapan metode prototype pada pengembangan sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Adapun volume jurnal yang dianalisis adalah volume 9 nomor 1 halaman 92 hingga 98 yang merupakan jurnal rekursif dari UNIP dan juga tahun terbit dari jurnal yang dianalisis adalah tahun 2021 tepatnya bulan Maret yang memiliki peneliti yaitu Nurul Renang Ningtyas dan juga Dia Apriliani. Selanjutnya mengenai subbab yang kedua yaitu metodologi penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah yang pertama menggunakan model prototype dalam pengembangan perangkat lunak dengan langkah-langkah yang meliputi pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem, pemodelan perancangan cepat, pembentukan prototype, evaluasi serta perubahan prototype, dan akhirnya implementasi sistem. Selanjutnya, pengumpulan data yang dilakukan pada jurnal ini yaitu meliputi formulir pengajuan tema tugas akhir, data mahasiswa, serta analisis kekurangan sistem yang sudah ada yang bertujuan untuk meningkatkan sistem tugas akhir mahasiswa. Baik, selanjutnya adapun subbab materi yang akan dibahas pada bab 3 analisis jurnal ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang dianalisis yaitu sistem informasi tugas akhir dapat ditingkatkan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem sebelumnya dan memberikan kemudahan bagi admin dalam mengelola tugas akhir secara daring. Adapun fitur yang dikembangkan antara lain yang pertama, ada menu sistem yang memberikan informasi tugas akhir dengan cara efisien. Yang kedua, halaman judul yang menampilkan informasi terperinci tentang tugas akhir. Yang ketiga, halaman proposal yang menunjukkan status penilaian dan progres laporan. Yang keempat, mengenai jadwal sidang yang memberikan informasi terkait jadwal sidang mahasiswa dan dosen penguji. Dan yang terakhir itu ada halaman kelulusan yang memberikan informasi terkait mahasiswa yang telah lulus sidang. Nah, dalam hasil dan pembahasan ini juga terdapat penambahan fitur terbaru seperti pemberian akun bagi mahasiswa yang telah memungkinkan untuk akses lebih komprehensif dan juga mempercepat serta mempermudah penyebaran informasi terkait tugas akhir, serta dosen juga dapat melihat dan memvalidasi progres tugas akhir dari mahasiswa. Sementara, sistem juga memberikan kemudahan bagi admin dalam memanajemen penyelesaian tugas akhir. Nah, seluruh halaman sistem tersebut akan memberikan solusi bagi kekurangan yang terdapat pada sistem sebelumnya dan menyediakan manfaat yang luas bagi admin, dosen, serta mahasiswa. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai subbab selanjutnya mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari jurnal yang telah dianalisis. Yang pertama mengenai kelebihan jurnalnya, yaitu ada metodologi pengembangan yang berbasis model prototype yang disajikan dengan jelas dan juga detail. Yang kedua, ada identifikasi kekurangan sistem sebelumnya yang membantu memberikan solusi yang meliputi aksesibilitas, informasi ujian yang lebih baik, dan efisiensi manajemen tugas akhir.
Dan yang terakhir ada peningkatan efektivitas manajemen tugas akhir yang terbukti bagi admin, dosen, dan juga mahasiswa yang mengindikasikan peningkatan dalam keseluruhan proses. Oke, selanjutnya mengenai kelemahan dari analisis jurnalnya. Yang pertama, ada terbatas pada ruang lingkup dan analisis yang lebih mendalam, serta kurangnya perbandingan dengan penelitian sebelumnya dalam konteks penggunaan metode prototype dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, ada penjelasan teknis terkait model prototype dan aplikasi UML yang kurang mendalam, sementara detail teknis lebih diperlukan. Selanjutnya ada rujukan pada peneliti terdahulu dan perbandingan yang mendalam, yang kurang dalam analisis yang komprehensif yang diperlukan. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai materi yang keempat, mengenai kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis jurnal ini yaitu yang pertama, yaitu penerapan metode prototype yang dapat meningkatkan efisiensi manajemen tugas akhir untuk admin, dosen, dan juga mahasiswa melalui peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi. Yang kedua, yaitu meskipun peningkatan terlihat, sistem masih memiliki kendala seperti kurangnya akses bagi mahasiswa dan kekurangan fitur yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ada keterlibatan pengguna di tahap awal pengembangan, berperan penting dalam keberhasilan model prototype dengan memastikan fitur semua kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, yaitu pengguna metode prototype dapat menjanjikan peningkatan sistem, tetapi perlu usaha yang lebih lanjut untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.